Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Afan, ini belum bisa Zoom juga ini ya, dikarenakan apa ya? Masih banyak yang harus dipindahkan dan masih berantakan banget ya. Jadi untuk dari pagi sampai sore itu repot banget ya. Rencananya kemarin setiap malam itu materinya malah share ya, tapi ternyata kodarwa kalau malam tuh malah repot dengan bocil ya. Jadi malah apa namanya ya bisanya kalau nggak apa namanya pagi buta habis subuh ya ketika bocil masih tidur ya atau sore. Nah, kita manfaatkan waktu yang ada aja. Al-an istilah kitab ya Al-Bab Ats-Tsani di halaman 58 Ats-Tsamin wa Khamsin. Bab yang kedua, ya, al-i'rabu fil ismi, ya, i'rab pada isim. Ya. Kalau kemarin kita sudah meng-i'rab fil fi'li, ya, i'rab fil fi'li eh, belum ya. Sebenarnya kemarin kita baru tentang fi'il yang mabni. Fi'il yang mabni ada alamat-alamatnya, ya. Kemudian fi'il yang mu'rab belum kita bahas, ya. Fi'il yang mu'rab belum kita bahas, cuma baru pembukaan bahwa fi'il yang mu'rab itu terdapat pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun niswa dan nun taukid. Ya, sekarang kita tinggalkan dahulu tentang fi'il. Pembahasan fi'il kita stop dulu. Nah, sekarang kita berpindah kepada i'rab isim. Ya, fi'il kita tinggalkan dahulu. Sebagaimana yang kita tahu ya bahwa i'rab itu ada 3. Untuk isim itu ada rofa, nasab, dan jer. Adapun untuk fi'il itu ada rofa, nasab, dan jazm. Ya. Kemudian kemarin ada alamat-alamat fi'il yang mabni seperti apa. Sekarang kita juga akan membahas alamat-alamat isim yang mu'rab. Alamat-alamat i'rabnya isim. Mulai fokus ya, mulai fokus di sini ya. Pada tabel halaman 58 di situ. Di situ kolom pertama ada judulnya al-kalimah. Al-kalimah di situ maksudnya ada apa? Jangan lupa bahwa dalam bahasa Arab kalimat itu bahasa-Arabkan sebagai jumlah. Adapun kata bahasa Arabnya adalah kalimat. Ya. Jadi jika katanya bukan katanya siapa ya, maksudnya jika suatu kata dia adalah isim mufrad. Nah, kemarin kita sudah bahas juga ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jamak. Nah itu kita pakai di sini, ya. Kita pakai di sini. Yang lupa nanti bisa di murojaah, ya. Al ismu bin naduri ila adadihi. Isim ditinjau dari jumlahnya. Ya. Jika kata tersebut adalah isim mufrad, yaitu jumlahnya tunggal, maka alamat rofaknya di situ ya, kolom kedua, baris pertama. Kolom kedua, baris pertama, alamat rofaknya dengan dhammah. Ya, kita cari sebuah kata. Ya, sebagai contoh, misalnya yang dia mufrad, ya, faslun. Ya, faslun. Faslun itu artinya ada banyak macamnya, tergantung dia dipakai di mana, ya, dalam bentuk apa, ya. Seperti di sini dalam judul, ya, di bawah Al-Babutani di situ ada al-faslu al-awwalu, fasal pertama, ya, fasal pertama. Maka di situ adalah artinya fasal, ya. Fasal itu berarti anak dari sebuah bab, ya, anak dari sebuah bab. Jadi ada pintu-pintu, kemudian di pintu itu ada fasal-fasal, ya, seperti itu. Ada bab-bab, dalam bab itu ada fasal-fasal. Ya. Kemudian kalau Ahmad fil fasli, ya, maka fasal di situ artinya kelas, ya. Faslun, ya. Faslun. Ketika kita mengucapkan faslun,
maka dia itu sebenarnya dalam keadaan rofa. Ya, ketika kita mengucapkan faslun, maka dia dalam keadaan rofa. Paham ya? Maka alamat rofanya dengan apa? Dengan domah. Ini ya, dengan domah. Kemudian kolom berikutnya, baris pertama. Alamat nasabnya dengan fathah. Ya. Alamat nasabnya dengan fathah. Ya. Maka menjadi faslan. Ya. Menjadi faslan. Dia nasab. Ya. Dia nasab. Kemudian kolom terakhir. Ya. Kolom keempat. Baris pertama. Alamat jernya dengan kasroh. Maka di sini nanti menjadi ya, faslin. Ya. Ketika kita mengucapkan faslin, ya, ketika kita mengucapkan faslin, maka dia itu keadaannya sedang jer, ya, jer atau majrur, ya, jer atau majrur. Paham ya sampai sini ya? Ini yaitu ketika mufrad. Nah, sekarang pertanyaannya, jika ada alif lam, ini tadi kan tanpa alif lam ya. Jika ditambahkan alif lam pada kata tersebut, maka alamatnya apakah sama? Kita coba di sini ya. Al-faslu. Ya. Al-faslu dengan dhammah. Al-fasla ya, dengan fathah. Al-fasli. Ya. Al-fasli maka dengan kasroh. Ya. Paham sampai sini ya? Saya ulangi untuk mufrad ya di sini ya. Untuk mufrad alamat rofaknya dengan dhammah ya. Alamat nasabnya dengan fathah. Kemudian alamat jernya dengan kasroh. Ya, ada tiga ini. Dipahami baik-baik. Kemudian bawahnya, di situ baris kedua ada isim maksur. Ya, ismun maksur. Ya. Apa itu isim maksur? Ya, nanti dibaca lagi, dibalik lagi. Ya, al ismu bin naduri ila kunyatihi. Ya, isim ditinjau dari bangunannya. Ada isim maksur, isim mamdud. Nah, itu dipakai juga di sini. Ya, dipakai juga di sini. Kita cari sebuah contoh kata. Nah, isim maksur. Contohnya al-fatah. Ya, al-fatah. Al-fatah. Al-fatah di sini adalah dia mufrad. Ya, dia mufrad. Kemudian dia itu maksuron. Ya, dia adalah isim maksur. Ya. Kolom pertama, ya kolom pertama dari alamat di situ ada dhammah muqaddarah. Rofaknya dengan muqaddarah. Ya. Kenapa dengan muqaddarah? Ya, karena kita tidak bisa menulis dengan ya, menuliskan al-fatayu. Ya, gimana al-fatayu? Ini kan alif ya, bukan apa namanya? Bukan ya di situ ya. Jadi ini tidak bisa ditambahkan domah. Maka di situ ya, dia rofaknya adalah dengan domah muqaddarah. Apa itu domah muqaddarah? Ya. Domah muqaddarah artinya adalah domah yang dikira-kirakan. Ya, muqaddarah dari isim maf'ul. Ya, muqaddarah yaitu domah yang dikira-kirakan. Ya, dikira-kirakan di situ adalah domah karena dia rofa. Ya. Jadi nanti tulisannya ketika dia rofa, dia tetap al-fatah. Ya, al-fatah dia rofa.
alamatnya dengan domah muqaddarah karena tidak nampak ya, goib. Kemudian alamat nasabnya, ya, alamat nasabnya juga dengan fathah muqaddarah. Ya. Jadi ketika nasab dia juga akan berbunyi al-fatah. Ya. Al-fatah di sini ada fathah tapi tidak nampak. Ya. Dia nasab. Fathah muqaddarah. Ya. Anak tuliskan di sini dhammah. Ya. Dhammah muqaddarah. Di sini dengan fathah muqaddarah. Kemudian ketika dia jer, ya, ketika dia jer juga tidak mungkin dia menjadi al-fatai, ya. Al-fatai juga enggak mungkin, maka dia juga ketika jer, nah, ketika jer, maka dia juga kasroh, ya, muqaddarah. Ya. Semuanya muqaddarah, ya. Ingat-ingat isi maksur semuanya muqaddarah. Ketika rofa dia domah muqaddarah, ya. Gini, intinya ya, pada umumnya ya, utamanya ya, asalnya bahwa alamat ya, alamat rofanya isim itu adalah dengan rofa, ya. Kemudian alamat nasabnya dengan fathah, alamat jernya dengan kasroh. Itu adalah yang asalnya pada muasalnya, ya, pada asalnya. Namun ketika pada keadaan maksur, ya, yang harusnya ada doma, yang harusnya ada fathah, yang harusnya ada kasroh tadi, ya karena tidak nampak maka disebut dengan muqaddarah, domah muqaddarah, nasabnya fathah muqaddarah, kasroh jernya dengan kasroh muqaddarah, ya. Ini yang kedua, ya, yang isim maksur, ya. Kemudian kita akan pergi ke isim manqus, ya, isim manqus. Contohnya ar-ra'i. Apa ar-ra'i? Ya. Ar-ra'i. Dia ketika rofa, ya, ketika rofa, ya, di sini pakai domah muqaddarah, ya, karena orang Arab berat. Ar-ra'iyu. Ar-ra'iyu, ya, berat. Makanya dia rofaknya adalah dengan dhammah muqaddarah, ya. Sama dengan isim maksur, ya. Kemudian nasabnya, ya, nasabnya arro, iya, arro, iya. Ketika tanpa alif lam tak lebih jelas lagi nih. Ro, iyan, ya, fathahnya, apa nasabnya, ya. Maka nasabnya di sini dia memakai fathah dohiroh. Apa dohiroh? Nampak, ya, fathahnya nampak. Ketika dia rofa, domah muqaddarah. Ketika fathah, ketika nasab, fathah dohiroh, karena nampak di sini ditulis, ya. Ini ditulis, fathahnya ditulis. Kemudian ketika dia jer, ya, muqaddarah lagi, ya. Arro i, ya, arro i. Di situ memakainya kasroh, ya, muqaddarah. Kita lagi bahas alamat-alamatnya, ya, belum nanti terus kapan itu nanti dia nasab, kapan dia rofa, kapan dia jer, nanti, ya, akan kita bahas ke depannya insya Allah, ya. Sekarang kita baru fokus ke alamat-alamatnya, ya, baru kita nanti pergi ke kapan dia nasab, kapan dia rofa, dan kapan dia jer, ya. Anak ulangi, untuk isim maksur, ya, untuk isim maksur
semuanya alamatnya adalah muqaddarah, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Adapun untuk isim manqus semuanya muqaddarah kecuali nasabnya. Nasabnya dengan fathah dhahirah, ya. Fathah dhahirah. Mafhum ya, insya Allah ya. Isim mufrad sudah, isim manqus sudah, ya. Isim manqus sudah, kemudian kita ke isim musanna. Kalau tadi mufrad, sekarang ke isim musanna. Isim musanna yaitu yang jumlahnya dua, ya. Contohnya ya kolamani, ya, dua pena. Kolamani. Ketika dia rofa, ya, ketika dia rofa, kolamani, atau ketika ada alif lamnya, al kolamani, sama, ya. Kolam nah, ya. Kita contohnya pakai itu aja ya. Pakai yang alif lam aja biar lebih, nggak usah double-double gitu ya maksudnya ya. Kolamanin atau al-kolamani sama aja. Kita pakainya yang kasih alif lam aja biar nggak memenuhi ya. Al-kolamani ya. Ini yang tanpa alif lam udah ada di sini ya. Kolamanin. Ya. Al-kolamani ya. Maka di sini dia rofaknya adalah dengan alif. Ya. Dia dengan alif. Alif. Yaitu ketika dia rofa. Ketika dia nasab menjadi al qalamaini, ya, al qalamaini, qalamaini, ya, jangan kolamina, ya, jangan kolamina, ya, jangan kolamina. Sebentar Ana ganti aja ya, Afan, contohnya jangan ini, ya, soalnya nanti apa namanya ketika apa namanya ketika bahas jamak nanti dia bukan jamak mudzakkar salim ya. Ketika jamak dia bukan jamak mudzakkar salim, namun nanti dia akan menjadi jamak taksir, aklam ya. Kita cari berarti yang nama orang aja ya, yang bisa seperti apa nih? Hmm, nah ini ya, Muhammad, Muhammad ya. Ketika dia eh, Muhammad Dhani gitu ya, Muhammad Dhani. Sekalian nanti buat contoh jamak mudzakarnya ya. Muhammad Dhani ya. Maka dia ketika rofa ya, ketika rofa ya, ketika rofa maka dia dengan alif ya, di sini dengan alif ya, rofa. Kemudian ketika nasab Muhammad Daini. Nah, ketika nasab dia menjadi Muhammad Daini, bukan Muhammad Dina ya, bukan Muhammad Dina, tapi Muhammad Daini karena dia musanna bukan jamak ya. Maka di sini dia dengan ya, dia nasab. Ya. Ketika dia jer, ya, ketika dia jer, ya, ketika dia jer juga sama, ya. Muhammad Daini juga. Ya, jadi ketika dia nasab Muhammad Daini, ketika dia jer juga Muhammad Daini, ya.
dia dengan ya juga, ya, yaitu ketika dia jer. Nah, ulangi, untuk isim musanna jumlahnya dua, ya. Ketika dia rofa, tandanya dengan alif. Ketika dia nasab, tandanya dengan ya. Ketika dia jer, tandanya dengan ya. Ya-nya muqaddarah atau dohiroh? Dohiroh, ya, karena tertulis di sini, ya. Jadi untuk yang tertulis, kalau dia bukan isim maksur, bukan isim manqus, nggak usah ditambahkan dohiroh, ya, tidak usah ditambahkan dohiroh, karena sudah adapun untuk isim maksur, isim manqus, itu yang nampak ditambahkan kata dohiroh, karena ketika dia keadaan yang lain, alamatnya dengan muqaddarah, ya. Maka ketika dohiroh, yaitu pada isim manqus, ya, ketika dohiroh disebutkan di situ dengan fathah dohiroh, ya, dengan fathah dohiroh. Adapun untuk yang lainnya tidak perlu ditambahkan dohiroh. Nah, kemudian kita jamak muzakkar salim, ya, jamak muzakkar salim, ya. Maka di sini ketika rofa dia menjadi Muhammad duna, Muhammad duna dengan apa? Wawu, ya, ketika rofa. Kemudian, ya, ketika dia nasab, maka dia menjadi Muhammad Daini atau Muhammad Dina, Muhammad Dina, ya. Jangan kebalik dengan musanna, Muhammad Dina dengan ya juga, ya, sama-sama dengan ya, tapi yang atas, ya, yang musanna dengan sebelumnya adalah fathah, adapun yang mudzakkar sebelumnya kasroh, ya, Muhammad Dina, Muhammad Dina. Dia dengan ya, ya, sama-sama dengan ya namun beda, ya, ya, dia nasab. Kemudian ketika jer, ya, ketika jer, ketika jer, dia juga dengan ya, 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 ketika jer, ya, dipahami ya dari sini, ya. Terus tadi yang contohnya tidak jadi, yang kolam, ya, yang kolam manin tadi gimana? Ya, sama aja, ya. Cuma tadi anak hapus karena ketika mudzakkar, ya, ketika mudzakkar di sini dia tidak bisa menjadi kolamina, itu tidak bisa, ya. Kenapa? Karena dia adalah ghairu akil, tidak berakal, ya. Tidak berakal, maka dia jamaknya adalah jamak taksir, ya. Jamak taksir nanti pembahasannya nanti, ya, ada di kolom 2 setelah ini, ya. Jadi kita sudah bahas di sini, ya, musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, ya, jamak mudzakkar salim untuk yang berakal. Nah, kemudian di situ, ya, kolom baris berikutnya ada jamak muannas salim, ya, ada jamak muannas salim. Contohnya, ya, kalau Muhammad ini tidak bisa jadi jamak muannas karena dia bukan muannas, dia bukan perempuan. Contohnya apa ya? Contohnya adalah katibatun, katibatun, ya. Katibatun, maka jamak muannas salimnya ketika rofa dia menjadi katibatun, gini, ya. Katibatun dia mufrad, ya. Ini mufradnya. Ya, ketika jamak muannas salim dia menjadi katibatun. Dilihat tandanya di sini, katibatun, dia dengan domah, ya. Ketika rofa dia dengan domah, rofa, ya. Kemudian ketika dia nasab dia menjadi katibatin, ya, katibatin, yaitu dengan kasroh, ya, kasroh. Ini ketika nasab. Kemudian ketika jer, katibatin, sama, ya.
Diperhatikan di sini sama, yaitu dengan kasroh. Ya, kasroh ketika jer. Ya. Untuk jamak muannas salim, ya, ketika rofa dia dengan domah, ketika nasab dia dengan kasroh, ketika jer pun dia dengan kasroh. Ya, naam. Dipahami pelan-pelan, nggak paham nanti diputar ulang. Ya. Naam, kita lanjut ke jamak taksir. Nah ini ya, jamak taksir. Jamak taksir. Aklamun. Aklamun. Ya. Aklamun dia dalam keadaan rofa. Aklamun dia dalam keadaan rofa, yaitu dengan ya dengan domah, ya aklamun, ya. Kemudian ketika dia nasab menjadi aklaman, ya, menjadi aklaman, yaitu dengan fathah, ya, dia nasab, ya, dengan fathah, ya, aklaman. Kemudian ketika jer dia menjadi aklamin, ya, dengan kasroh, yaitu ketika jer. Ya, ini berarti dia adalah memakai kaidah alamat, ya, alamat i'rab yang asal, yang pokok, ya. Karena yang asal yang pokok itu ya kalau rofa dengan domah, nasab dengan fathah, kasroh dengan jer seperti isim mufrad, ya. Nah, kemudian di sini ada asmaul khamsah. Ya, baris selanjutnya ada asmaul khamsah. Asma, ya, kata asma itu adalah jamak taksir dari isim. Al-khamsah, ya, al-khamsah di situ jadi sifatnya asma. Ya, afan. Kenapa pakai al-khamsah? Ya, karena asma, ya, asma itu jamak taksir, ya, jamak taksir yang ghairu akil, yaitu di situ, ya, untuk jamak yang tidak berakal dihukumi muannas mufrad, ya, maka memakai al-khamsah, ya, asmaul khamsah. Khamsah di situ bukan jadi sifat, ya, tapi di mudhofun ilaih, ya, mudhof ilaih. Asmaul khamsah. Ada juga yang menyebutkan al-asma'u al-khamsah. Al-asma'u al-khamsah, yaitu nama-nama yang 5. Maka al-khamsah di situ jika disebutkan al-asma'u al-khamsah, maka al-khamsah di situ menjadi sifat, yaitu nama-nama yang 5. Artinya ditambahkan yang, ya. Di situ ada 5 dan ini harus kalian hafal karena cuma 5 aja, yaitu abu, aku, kamu, fu, du. Ya, ada 5 saja. Abu, aku, kamu, fu, du. Ya, anak ulangi. Asmaul khamsah ada 5. Abu, aku, kamu, fu, du. Ya, abu itu bapak, ya. Abu, aku, kamu, fu, du. Maka di sini, ya, misalkan di sini kita ambil yang du. Du itu artinya milik, ya. Du malin, ya, punya harta. Du malin, yang punya harta. Ya, misalkan di sini du, ya, du malin. Ya. Maka di sini ya dia yang jadi highlightnya yang ini, ya, yang kita garis bawah itu yang du ini, ya. Adapun ini hanya untuk apa namanya tambahan aja biar jelas punya apa, ya, punya harta, ya, yang punya harta di sini, ya. Maka alamat rofaknya ini dalam keadaan rofa, ya, alamat rofaknya dengan doma, ya, alamat rofaknya dengan doma. Kemudian kalau apa namanya ketika nasab, ya, ketika nasab
maka dia di sini ya menjadi ini ya alif ya. Dia nasabnya dengan alif ya, nasabnya dengan alif. Kemudian ketika dia ngejer ya, ketika dijerkan ya, ketika dijerkan ya. Ketika dijerkan maka dia alamat jernya dengan ya. Ya, ini untuk al-asma'u al-khamsah ya, nama-nama yang 5 atau asmaul khamsah. Nama ya, nama yang 5 ya. Ketika dia rofa dia dengan domah afan kok dengan domah sih ya, bukan ini dengan apa, wawu ya, afan. Dana lingkarin wawu ya. Nah, ketika domah dia dengan wawu itu ya. Ketika apa rofa dia dengan wawu, kemudian ketika nasab dia dengan alif ya. Ketika kasroh dia dengan ya ya zumadin za malin ya. Afan ini kasroh tain ya. Vi malin ya, seperti itu. Du the vi. Kemudian yang terakhir ya mamnu minas sorfi. Nanti akan kita bahas apa saja itu yang mamnu minas sorfi. Mamnu adalah isim maf'ul yang artinya dilarang. Ya mana'a yamna'u ya mamnu'un ya dilarang, yang dilarang. Minas sorf itu intinya dilarang dengan kasroh. Ya intinya dilarang kasroh. Ya. Contohnya adalah pada nama. Misalkan adalah Aisyah. Aisyah di situ nggak bisa dia Aisyatun, nggak boleh. Bolehnya adalah Aisyatu. Ya, ketika rofa dia dengan domah. Ya, ketika rofa dia dengan domah. Aisyatu. Ya. Ketika dia nasob dia menjadi Aisyata ya dengan fathah. Ya, ketika dia nasob. Ketika nasab dia dengan fathah. Kemudian ketika dijerkan, kemasukan huruf jer misalnya ya, ma'a Aisyah ya, maka nggak bisa ma'a Aisyati ya, bisanya tetap Aisyata ya, Aisyata. Dia jer dengan fathah ya. Naam, ulangi ya, di sini Aisyah ya. Aisyah di situ dia rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jernya dengan fathah. Ya, kenapa kok jernya dengan fathah? Li'annaha min al-ismu mamnu minas sorfi. Ya, isim yang dilarang dijerkan. Jadi di kasroh ya. Isim yang dilarang dari kasroh, maka dia jernya yaitu dengan fathah. Ya. Udah ini dulu, ya udah ini dulu. Ya, sedikit tambahan dari Ana ya. Nanti kalau ada kurangnya atau ada pertanyaan silahkan jawab aja ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.